Hi guys, Hai. and welcome back to the Chingdos. Woo. Ini episode yang keempat ya berarti ya. Damn, super excited tapi sebenarnya ini pembahasannya kita membahasnya agak deep guys. Ini deep banget kayak sedalam palung Mariana gitu loh. The Mariana Trench. Tapi before that, kalau misalnya udah lihat di sini ada Matcha. Matcha and banana pudding. karena ini perfect banget sih untuk kita karena kenapa? Karena we love matcha so much. Itu kayak it's in our blood nggak sih? Kayak My veins are green. Yes. My veins are green. Iya. Maksudnya my blood is green. jantung kita tuh pumpingnya bukan darah, matcha. Matcha. Oke, jadi sebelum kita deep down lebih jauh lagi pembahasannya, kita akan make our own matcha. Sambil ngobrol aja Sambil kali ya. ngobrol, Iya, bener kita dong. ngobrol-ngobrol aja. Oke, Matcha by the kita way- hari ini dari mana nih? Nah, ini dia. Thank you Special pertanyaannya. Shout out, thank you banget. Special shout out nih ya untuk Throwbake. Kita dikirimin matcha and also banana pudding. Dan kita akan coba ini first time ya, kita akan coba ya. It Let's go. looks so good sih. It looks so good jujur I aja ya. have never tried actually. Sama. Jadi ini sekalian review. Ya, Tapi coba I ya. believe ini jujur kelihatannya enak banget. Iya sih. Bener. Let's go. Oke. Matcha time. Kita buka matchanya dulu ya. Oke. Karena kan itu banana puddingnya on top. Iya Jadi, benar. Oke. Pengen. Kita sambil A little ngobrol bit. kali ya. Boleh. Ya, biar maksudnya walaupun pembahasan kita dalam, yang penting Kita kita chill. aja Kita gitu chill loh. aja. Kita santai-santai Kita aja masukin gitu loh. ice-nya dulu. Yes. Oh, ice-nya dulu. Mhm. Oke. Jadi Ini jujur agak loncat gitu ya. Kita pembahasannya tuh benar-benar langsung gitu ya. Oke. Kita kan- shake dulu ya. By the way, kita belum introduce ourselves. oh, Hi guys, aku L. Just call me L. Hi, I'm Charlene. I'm Nikki. Call me Nick. Call her Char. Jadi Call satu me. syllable aja semua. Yes, L Charnik. Charnik. Ya, kita kan panggilnya itu ya. Oke. Oke. Kita sedikit lagi akan segera menempuh hidup yang baru ya, bukan nikah tapi teman-teman. Maksudnya kita akan segera melewati fase yang cukup penting di hidup kita, which is itu kuliah. Udah lewat gak sih? Udah. Dikit lagi dong. Iya. Iya sih, udah di benar-benar tahap terakhir banget. Nah, ini udah mulai deep nih. Aduh. Okay, Coba deh kayak selama kalian hidup Hmm. nih ya, pernah nggak sih kayak ngerasa bersalah gitu? Karena Bersalah. cuman mengambil break doang. Maksudnya kan kita kan by the way ya, kita tuh orangnya workaholic banget. Jujur aja kayak kayaknya sehari nggak sibuk tuh bosen. Kayak Lagi. jadi ini sebenarnya mungkin agak toxic. I don't know, karena jadinya kayak kita maunya kita kerja terus setiap hari. Benar-benar yang kayak kadang badan kita juga udah yang kayak sebenarnya udah nggak kuat, cuman kita tetap mau kerja gitu. Pernah nggak sih kalian ada di tahap itu dan kalian ngerasa kalau misalnya kalian tuh ngerasa bersalah gitu untuk take a break? Pasti pernah sih. Apalagi kan kita bertiga kan dulu kayak sibuk banget kan di Banget. kampus, terutama di organisasi. Yes. Pasti akan merasa bersalah sama diri sendiri juga sih, karena we're not taking enough rest gitu, we're not Bener. taking enough break. Kayak lu harus menyeimbangi antara lu punya akademik sama your organization life, which is hard. Dan kalau lu take a break tuh pasti lu mikirnya everything bakal keteteran dan everything bakal berantakan gitu sih. This is my break. Kita coba dulu ya. Ah iya, This is my break. this is our break sebenarnya. Jujur Dari aja ya. tadi dengerin lu pada ngobrol, gue sih agak sibuk mixing my It's so matcha good. because I really wanna try it. Oke, kita review dulu coba ya. Coba ya. Pakai gula dikit. Oke, Enak banget sih. aku belum nyoba. Okay, a little bit of sugar. It's so good. Oke. Good. Mungkin Nah, sekarang we add the banana pudding Yes. guys. aku- Karena itu the star of yeah. the show. The start of the show ya. The Oke. banana pudding. gue coba banana puddingnya solo dulu kali Oh, ya. boleh. Mau nggak coba kayak kita terpisah dulu kali ya? Boleh sambil kita cobain ya. So good. Kalau sih Aduh, pasti capek sih. Kayak especially tapi I enjoy the stress gitu loh. I'm the type to love my productivity. Benar. Benar. Tadi kalau nggak salah masih kita di luar sebelum on camp, Iya. kan itu aku bilang kayak aku tipe orang yang terstruktur gitu, so I like to plan my day. Kayak if tomorrow kayak jam 9 bangun terus ada pilates, and then jam 10 I go brunch with my friends, itu I like to imagine those days gitu. Jadi pasti those days are needed for me to take a break juga, karena kalau enggak kesibukan tuh kayak jadi memakan
waktu personal aku gitu loh. So yeah, we still need the break. Bener. Tapi tetaplah ada perasaan guilty itu sih. Bener. Karena kan kayak contoh kemarin udah Yes. kemarin udah lay in bed the whole day gitu. Terus besoknya kayak aduh, gue kemarin udah lay in bed, how do I gimana ya drive myself untuk be productive today, itu pasti ada guilty. Especially kalau misalnya kita kayak seharian udah kayak take a break, terus kita ngeliat kayak mungkin teman-teman kita yang kayak Sibuk banget. Terus ini kayak what am I doing? Gue ketinggalan apa sih? Gue ketinggalan apa? Itu kayak FOMO tapi itu that's so bad FOMO. Itu bad FOMO sih jujur aja ya. FOMO sibuk. FOMO sibuk gitu loh. Orang-orang mungkin mikirnya kayak ngapain sih ikut-ikut kegiatan kayak gitu, capek-capekin diri, tapi sebenarnya ketika kita udah kecemplung di dunia kayak gini. Oh, mau cheers dulu. Cheers. Coba aja. Di mix enak banget. Oh, damn. Gue bakal half karena it's so good buat dimakan. Ini bisa gak sih bener-bener makan Ya, sendiri? kita kayak diem deh. Ini mukbang jadi konten mukbang. Ya ini jadi konten mukbang aja gak apa-apa ya? Enggak dong, tadi lanjutin dulu kecemplung apa tuh? Intinya ketika kita udah kecemplung di suatu hal yang sebenarnya kita enjoy banget. Karena emang kalian expect nggak kayak ketika kalian masuk kuliah kalian akan sesibuk itu di luar kegiatan kuliah? No, not Enggak at kan? all. Jadi Bahkan kayak at first I udah promise myself I will be the kupu-kupu kid. exactly sama. Gue akan, pokoknya makanya my first year in uni aku nggak ada kegiatan apa-apa. Bener, Literally sama. kuliah pulang, and it was fun. It was a fun time. Tapi menurut aku kayak kenapa ya, kayak merasa I'm not doing enough gitu. Jadi kayak kok gue tidak, soalnya di kelas aku tuh kayak a lot of people kayak join panit, join organisasi. There were some people in my class yang memang active pol every day kan. And I keep asking the same thing kayak emang apa yang you enjoy with being active di kampus? Terus the next year they ask me that question karena kita jadi kebalik gitu loh. I became the active one. And then they kayak akhirnya lu kecemplung juga gitu di dunia ini. Tapi kaget sih. Soalnya gue tuh bukan tipe orang yang kayak suka sibuk gitu loh dulunya. Terus kayak once gue masuk kuliah malah jadi kayak kok sibuk banget sih. Bener. Kayak gue gak expect akan sesibuk ini loh. To the point teman-teman aku tuh yang kayak lu tuh kapan sih punya waktu? Bener. Jujur aku kadang tuh guilty gak sih kayak Iya. karena itu jujur pas awal-awal kuliah kan pasti kita kayak nongkrong kayak tiap hari keluar gitu. Terus ketika kita udah kecemplung, kita udah gak ada waktu lagi untuk nongkrong segala macam. Jadinya kayak mereka mempertanyakan itu kayak kok lu jadi kayak ninggalin kita sih, mungkin jahatnya gitu kali ya. Tapi itu. Nah, one thing nih yang tadi Niki sempat bahas. Kita kan comparing nih ke orang lain. We compare ourselves to other people gitu kan. What a good question. Tapi gue gak mau nanya kayak kenapa lu compare. Gue mau nanya kalau misalnya nih dalam 1 tahun lu bisa stop comparing yourself to other people, menurut lu kalian akan jadi kayak gimana? Oke, kan pepatahnya ya, the grass Apa is nih? always greener on the other side. Oh iya. Kan selalu begitu ya. Ya menurut gue at once kayak lu comparing tuh something you need to do for yourself juga sih. Yep. Kayak sebagai dorongan ya, sebagai motivasi. Tapi bukannya yang kayak lu compare kayak kenapa mereka always better than me, kenapa gue nggak bisa kayak mereka. Karena menurut gue ya back again everyone has their own timeline gitu sih. Jadi kayak ya lu mau compare segimanapun ya lu ada waktunya sendiri. Bener. Ya menurut gue gitu sih. By the way banget, I already finished my own banana Ya udah, pudding. kalau Iya mau lagi. Karena itu so good. Nambah lagi kali. Actually I didn't expect it to be this good ya. Sama jujur. Tapi gue jadi nggak taruh apa-apa di mata gue. Ya udah. Mau, guys. Tambahin. Ambil lagi. Ya anyways, oke lanjut, sorry. Kayak aku motong. Tapi sebenarnya setuju karena menurut aku pribadi ya, kayaknya it's okay to compare ourselves to other people. In a healthy way. In a healthy way, nah itu dia. Jadi comparing itu bukan berarti kayak we're putting ourselves untuk selalu kayak Keep up. Jadi kita kayak mungkin kalian compare tuh kayak kita compare terus kalian ngapa-ngapain gitu loh. Tapi beda kalau misalnya kita compare terus kita termotivasi untuk kayak I can be better than that. I can be better than them gitu loh. Question pop in my mind. How do you draw the boundaries? Kayak how do you draw the boundaries of I'm comparing myself karena gue mau melihat dia sebagai role model atau enggak yang kayak kok dia bisa kayak gitu kok gue nggak bisa gitu. Like how do you draw that boundaries? Sorry ya, I'm
mixing Yep. my banana pudding with my matcha. This is so good. Mau Actually. lagi. Makanlah guys. Ya. Oke. Sebenarnya kayak of course ya, nggak langsung ketika kita compare ourselves tuh kita langsung termotivasi. Itu pasti nggak otomatis. Pasti di awal kita pasti yang kayak, aduh, Masa dia bisa? kayak what am I doing gitu loh. And it takes time. Jadi kayak itu butuh waktu, of course ya, untuk kayak kita bisa ada di fase kita compare. Abis itu kita try to be better, gitu loh. Jadi for me sih nggak segampang itu memang, dan kayaknya nggak segampang itu juga untuk ngomong kayak stop comparing ourselves untuk kita apa namanya to keep be better gitu loh, untuk menjadi lebih baik. Nggak segampang itu emang. Cuman semua butuh proses teman-teman. Nggak ada yang instan. Mie instan aja namanya Iya, instan harus dimasak dulu, iya nggak sih? Iya. Jadi kayak That's so true. kalau menurut kalian gimana tuh? Ya, it's hard sih. Tapi balik lagi, in my opinion, it's all about mindset. Benar. Kayak if you have the right mindset to, maksudnya jadiin orang ini misalnya orang yang lu comparein itu jadi your role model, atau jadi sebaliknya gitu. Jadi ya penyakit gitu buat Yes. lo. Ya itu balik lagi ke mindset sih. Kalau to me how I draw the boundaries is that sebenarnya susah sih, kayak it's not It's not a easy. 1+1 = solution betul. gitu loh, tapi lebih ke Akar 177 enggak, gitu ya. iya bisa jadi ya, bener banget sih, bener banget. Cuma maksud aku, it's more like, kalau aku sih suka mikirin kayak why, kayak the why questions, kayak why am I like this? Kenapa aku bisa lihat dia sebagai role model? Apa yang bikin dia quote and quote better than me gitu? And then you start evaluating kayak, oh mungkin ya dia lebih rajin dari gue. Sesimpel itu loh, kayak kok dia bisa dapat nilai lebih bagus dari gue? Ya simple, dia lebih rajin dari gue. Yep. Gitu. Benar. Jadi why am I comparing myself to her di saat I did not exert the same effort? Yep. Jadi kayak aku ya I remind myself kayak ya gue nggak effort, ya itu salah lu gitu. Yes. Ya itu berarti ya itu yang shifting the mindset. Yep. It's more like kayak, bukan kenapa dia bisa, tapi kenapa gue nggak bisa. Benar, yes. Gitu. Nah, I like to think benar. that sih. Itu yang mindset yang harusnya kita punya sih. Bukan ketika kita ngelihat orang yang jauh lebih bagus dari kita, terus kan kayak ya udahlah gitu loh. Itu mau sampai kapanpun juga kayaknya ya udah kita akan tetap stuck di yang kayak gitu-gitu aja gitu loh. Anyways, kita belum jawab question yang what we be kalau kita nggak Oh compare iya, ya. aduh emang biasa nih kalau kita ngobrol suka kemana-mana. Menurut Jadi- gue ya, yang itu kan question Betul. itu. Menurut gue it's either kayak lu bakal stay in your comfort zone, kayak ya udah lu gitu-gitu aja, atau lu improve. Kalau lu nggak compare diri lu kan, kalau lu nggak compare, menurut gue mostly tuh bakal stay in their comfort zone aja sih, karena mereka nggak ada kayak Menarik. orang yang mereka lihat kayak kok gue nggak bisa ya kayak gitu, ngerti Ya. nggak sih? Ya. Jadi kayak lu tuh nggak ada pushnya, lu tuh nggak Benar. ada dorongannya untuk kayak I want to be better. Karena kita selalu merasa kalau misalnya apa yang kita lakukan tuh it's Udah enough, cukup. udah cukup, udah cukup. At first initially I had a different take on it actually. Okay. Kayak when the question pops up kayak what will I be? In my head it's more positive. Kayak oh mungkin kalau gue nggak lihat orang lain, gue bisa lebih pede with myself. Itu bisa Atau juga. nggak kayak I would trust myself more in doing things. Karena balik lagi nggak ada benchmark orang lain yang kita compare gitu. Tapi ya tergantung sih kayak okay, now that Char mention it, yes sih itu It makes sense. tapi Tapi, it makes sense. Lu juga make sense. Iya, kalian berdua make sense sih. Iya, Maksudnya tapi kayak ya. ada pros and cons Ada in pros and cons. comparison Yes, yes, sih. yes, Kayak yes. it's either lu grow atau lu malah kena mental gitu. Benar. Tapi ya sih kalau misalnya there is somebody to compare to, I would say pasti lebih banyak prosnya kalau di gue pribadi ya. Karena iya. Benar. ya karena gue tipe orang yang memang harus maksudnya ini a bit toxic, tapi seeing other people doing it and I don't do it, I question myself why am I not doing it gitu loh. Jadi I think kalau gak ada orang untuk di compare pun gue akan merasa terlalu nyaman sih. Like iya, the one itu you dia. said itu. Yep. So yeah, I like that. I like how she answered iya, it. benar. I didn't think of it. Tadi kita ngomong soal cukup. Nih. Menurut kalian cukup tuh angka atau kayak perasaan atau kayak it's just a mindset? Itu hanya ilusi. Semua ini adalah ilusi. Semua ini ada ilusi. Cukup. Enough is a very
I don't know how to say, but it's such a strong word. Bener. Karena titik enough orang tuh Beda-beda. Beda-beda. And then kayak enough dalam sense apa? Enough dalam sense, oh I'm confident enough. Enough in the sense jati diri kayak, oh gue nih cukup loh gitu loh. Atau enggak in terms of valid. Kadang kan kalau kata enough itu we associate with validation sih. Yep. Iya. Kayak karena itu suka mencari validasi di orang lain. Kayak that's Benar. a huge thing in every adolescent life, every 21-year-olds. Yap. Gen I Z. yakin Gen Z pasti itu gitu loh, asking that question, seeking those validation. Tapi balik lagi ke diri sendiri sih, kayak mindset. If you have the right mindset, ya enough. Maksudnya titik enough lo itu it doesn't have to be a certain point Ya, gitu loh. benar. Maksudnya kadang gue rasa apa ya, takaran dunia itu kayak lu tuh harus begini biar cukup sukses gitu, lo harus gini biar cukup kaya gitu. Tapi ya cukup setiap orang kan beda. Bener. Ya. Dan gue maksudnya like I'm learning through life, kayak gue masih umur 21 tahun. And ya gue rasa it's okay that in some aspects of our life there are different points of enough gitu. Jadi kayak titik cukupnya beda. Benar. Mungkin di titik gue cari validasi tuh segini, di titik gue merasa kayak gue cukup di bagian financial gue ya segini. Benar, gitu. benar. Karena kita nggak bisa samaratakan itu Yes. sih, in my opinion. Jadi ya it's hard to say, it's hard to answer the question when do you think it's enough. Tapi kalau aku sukanya balik ke bersyukur sih, like being grateful with whatever you have, with how you are right now. It gives you a certain level of security of being enough, gitu. Jadi ya gitu sih kalau in my opinion. Cuman emang kayaknya yang namanya manusia tuh pasti kita Bisa. mau Tidak akan merasa tidak akan cukup. tidak akan pernah merasa cukup gitu loh. Pasti kayak kita akan terus lagi, cari lagi. Apalagi soal uang. Itu yang namanya manusia ya. Pasti kita kayaknya nggak akan pernah cukup gitu loh uang di Iya. dunia ini gitu loh. Dan emang soal bersyukur agak susah juga emang buat orang untuk Iya. ngerasa bersyukur. Kayak kadang kita nggak nyadar kalau misalnya apa yang kita punya sekarang ini tuh kayak Udah banyak, udah cukup. udah A lot cukup. of- a lot And of people are dying ya untuk to dapat be apa in yang our position gitu gitu. loh. Dan Ya, kita bener-bener. kadang nggak nyadar itu gitu loh. And it sometimes hits me sih kayak iya ya. Damn. Oke, talking about realization ya. Realization. Ada nggak di momen hidup kalian tuh yang bikin ngerasa kayak damn, gue ternyata it's enough for me. Ayo Char, coba Coba. dicoba dulu, Char. Mungkin kalau gua something is enough for me tapi not enough for other people kali ya. Iya. Kayak menurut gue tuh udah cukup effort gue segini. Tapi menurut orang lain tuh belum. Dan Oh. karena tuh menurut gue kenapa mereka melihat itu belum, karena mereka ngelihat pengorbanan kita di belakang itu. This goes a lot, very deep. Iya. Nggak sih? Iya nggak sih? Ya, bener. kenapa orang nggak pernah lihat kita cukup tuh karena ya mereka nggak tahu apa yang kita korbanin. Yap. Kayak misalnya Fun. kita merasa oh effort kita udah segini, harusnya udah cukup lah ya untuk memenuhi standar gitu. Tapi berarti emang udah ada realization kayak ini Iya. cukup. Cuman ketika dilihat sama orang lain atau mungkin ada yang ngomong kayak gitu doang, kayak it's not enough gitu loh. Sebenarnya back again ngelihat sih apa yang udah lu korbanin. Lu korbanin waktu, lu korbanin mental health, lu korbanin diri lu sendiri, lu korbanin teman-teman lu. Oh, you korbanin relationship. Iya, Iya, pasti iya, kan iya. lu korbanin banyak hal untuk yes. menjadi enough itu. Bener. Enough in other people's eyes gitu loh. Iya. Iya. Berarti maksudnya selama ini kita tuh enough tuh untuk siapa sih sebenarnya? Untuk kita tuh kayak untuk orang lain. Nah, tapi ya Nah, kayak enough tuh walaupun kita udah korbanin itu semua, kita merasa enough tapi pasti tuh deep down kita merasa pasti kita masih bisa lebih, masih Iya. bisa lebih. Bener sih. Tapi Deep ya down ya. back again So how do you apa determine pengorbanan kita? how do you determine that line? Kayak oke, gue cukup gitu. Gue lebih balik lagi sih, gue lihat apa yang udah gue korbanin. Kayak is it worth it? Gue korbanin keluarga gue korbanin mental health gue capek-capek, gue nangis-nangis. Iya. Kayak pasti lu kena sendiri gak sih? Yes. Kayak that's where you draw the line. Mungkin karena gue lumayan self aware kali ya. Yeah. Gue tahu kalau badan gue tuh lagi capek. Jadi kayak it's Tapi I not agree hard sih. for me to draw the line gitu loh. I agree, Charin itu very self aware sih. Yep. Kayak dia sangat tahu batasan diri dia. Yes. Which is why I look up to her in that way. Iya, gitu benar, loh. benar. Dan dia tuh kepalanya dingin gitu. Banget. Jadi kayak nih orangnya cukup
cukup paham mengenai diri dia, dan secara mental juga lumayan mature untuk ya udah kayak ya udah cukup gitu. I know I did my best. Benar. Kalau he can't see it, she can't see it, ya udah. Ya udah. And that's a very hard mindset to have at this age. Yep. Karena kan kita balik lagi ke validation, kita constantly Benar. looking for it gitu. Benar. Kalau ditanya cukup untuk siapa, sebenarnya cukup untuk everybody sih. Hmm. Our parents, kan pasti kita kena pressure juga from our parents. Benar. Kena pressure dari social circle, aduh social peers apalagi gitu. Tapi most importantly ya enough dari diri lu sendiri dulu. Benar. Benar. That's really fun. Menurut lu pada cukup itu kayak berubah seiring umur kalian nggak? Pasti sih. Pasti. Kasih contoh dong. Especially kayak financially. Kayak 21 years old, maksudnya sekarang kan I focus on uni. Ya ada sih kemarin magang-magang, do side hustles, I take some freelance jobs if I have time. Tapi ya financially ya gue rasa enough gitu di sekarang. Tapi kan not 25 years, maksudnya in the age of 25, 30 atau a few years from now, ya kan mungkin my priorities in life change. Berbeda, gitu. benar. Kondisi di hidup gue berubah. Udah gak kuliah doang ya. Ya nggak kuliah Udah doang. gak mikir mau makan apa ya. Ya siapa tak. Dan maksudnya my parents is not getting any younger. Jadi Yeah. obviously I should stop. I want them to stop supporting me financially gitu. Financially. Jadi pasti titik ina finance gue beda Yes. dari gue yang Benar sih, sekarang. Benar. Gitu. Emang titik finance lu waktu lu SMA sama sekarang kuliah Beda, beda. beda Beda kan? Beda. Kayak SMA lu dapat jajan berapa sih SMA 200.000 contoh Misalnya seminggu. contoh, terus kita ngerasa kayak ini gila, cukup, udah kaya ini raya cukup gue. banget sih. Iya, gue udah Terus kaya. sekarang pas kuliah kayak Aduh, Aduh, 200.000 200.000 Ima. gue mau makan maca juga habis. Iya nggak sih. Tadi kita habis beli maca beli maca lagi. lagi. Ya gitulah ya. Udah dari Agak ya itu. Ya gitulah. Ya. Jadi kayak Benar. karena lifestyle lu berubah. Iya, benar. Priorities in life lu berubah. Yes. Jadi makanya aku bilang kan dari tadi aku kayak switch from aku gue akhirnya. It's Itulah ya saya. Yang penting saya. Saya gitu, tapi maksudnya menurut ya Nah, ayo lagi sekarang. sorry. Menurut Gak ya, apa. it's okay. Menurut ya akan beda. Makanya kayak we cannot generalize it in every aspects of our lives gitu. Tapi that's okay. Namanya that's life. Yeah. Kita progresi. Pasti bertumbuh lah. Pasti bertumbuh. Yang berarti kalau misalnya dari kalau nggak ada perubahan kita kayak Stagnan nggak bertumbuh dong. ya, kita stuck Iya. gitu loh. Bener. Oke. Ya. Ya. Nah, so far nih ya, apa hal yang So good. bikin lu pada tuh ngerasa selalu kurang? Comparing sih. Balik lagi. Iya sih. Iya benar ya. Comparing karena ya dia lebih pintar dari gue. Ya, itu yang bikin gue kurang. Tetap Iya. banyaknya comparing sih. That's hard. That's a really hard Benar-benar question. comparing. Tapi kita juga nggak bisa ngomong kayak stop comparing yourself. Nggak bisa. Mungkin kayak gampang ya kita ngomong ke orang yang mungkin emang setiap hari comparing Iya. themselves ke Yes. orang gitu, kayak lu stop nggak compare dulu ke orang lain. Tapi sebenarnya kita juga kayak kadang kayak tanpa kita sadari ya mungkin ya kayak kita comparing ourselves to other people gitu loh. Bahkan mungkin ke orang yang jujur kayak kita sayang banget gitu loh. Yeah, of course. Tanpa kita sadari kayak kita compare kayak wow. I think comparison is good, especially kayak if you wanna reach a certain goal. Kadang kita ambil contoh kayak orang nge-gym. Oh ya kan dia nge-compare ke contoh dia mau badannya kayak bodybuilder gitu. Ya udah pasti dia compare ke bodybuilder yang udah jadi dong badannya. Ya dia lihat itu sebagai motivasi. Tapi ya balik lagi ke mindset sih. So, this whole thing itu kayak interconnected. Tapi ya at the end of the day, it's on us how to control the things that we cannot control. Ya. Kadang kita menurut aku ya sebagai manusia terlalu control freak. Iya. You wanna control every aspects of your life gitu. Tapi Padahal you cannot do that. Nggak bisa. Ya, Nggak bisa. benar nggak bisa. Ya, kalau misalnya one thing that my middle school teacher told me yang selalu gue ingat sampai detik ini adalah if you cannot change the situation, change the way you think about it gitu. Benar. Jadi itu hal yang selalu remind gue kalau misalnya ya gue tuh harus stop comparing nih karena itu gue nggak kayak itu pikiran gue sendiri gitu loh. Iya, Ini bener, kontrol aja. Benar. Ya, tapi ya susah sih. Merubah perspektif ya. Ya, shifting Semuanya pokoknya perspective. balik lagi gimana kita memandangnya. Gitu sih. Makanya kadang ya kayak beberapa kali kalau misalnya gue ketemu mungkin teman-teman gue yang kayak
maybe in a bad condition, mungkin kayak they've been through so much in their life, terus kayak ya they ask me gimana. Sebenarnya yang gue bilang ya kayak itu semua tergantung gimana lo ngeliatnya sih. Benar. Kayak kalau misalnya lo ngelihat hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup lo dan lo cuma ngambil negatifnya doang, ya lo akan tetap terjerumus dalam hal negatif itu gitu loh. Sebenarnya shifting perspektif sih penting. Dan nah ketika lo mengambil juga positifnya dan lo singkirin dulu negatifnya, itu lo bisa gitu loh kayak misalnya contoh lo dibully atau segala macam dan lo dikatain segala macam, itu akan jadi motivasi kalau misalnya kita ambil positifnya. Dan lo akan misalnya kayak mereka tidak mendefinisikan apa diri aku sebenarnya, ngerti gak sih? Apa yang mereka I am enough. itu dia kalau bisa kita ngambil positifnya. Tapi Benar. nih ada phrase waktu itu aku lihat di Instagram. Apa tuh? Buang jelek-jeleknya, ambil positifnya. Kalian setuju nggak? Setuju. Sebenarnya itu lebih easier said than done. Balik Iya sih, lagi. benar. Kayak lu misalnya nih, lu dikata-katain banget sama orang, lu pasti akan ambil positif ya, tapi somehow pasti bakalan ada kena mentalnya loh. Pas di saat dia ngatain lu, pasti lu Pasti kena ada mental gitu dulu. loh, kayak Iya. aduh sakit juga. Tapi Iya. balik lagi, it's how you see the person sih, perspektif lagi ya. Menurut gua kayak it's either misalnya nih lu lihat orang pintar banget temen lu, it's either one you learn, atau dua lu merasa dia sebagai threat, sebagai ancaman. Dan menurut gue it's better for us buat belajar. Yep. Karena kalau kita lihat dia sebagai ancaman, apa untungnya bagi kita? Kita bisa dapat apa dari dia? Kalau kita belajar kan kita juga upgrading diri kita sendiri. Iya. Itu comparing yang sehat sih menurut gue. Iya, betul. Nah itu. Kita udah mau habisin setengah lagi nih. Oh my goodness, enak Sorry ya, banget. guys. Ini enak Enak banget. juga soalnya. Ini Nah. kalau kita nggak sempat share tuh di other people, we are sorry. banget. Nanti Ini kita enak beli banget lagi sih. deh. Nanti kita Iya, beli iya. lagi Kita kesana ganti ya. Dekat nggak sih sama rumah kita juga? Iya, ini? iya, dekat-dekat. Ntar beli aja. Thank you ya throwback, gila best. Ini enak banget sih. Nah, balik lagi tadi yang aku bilang soal ambil yang baik-baiknya aja, buang yang jelek-jeleknya atau buang yang buruk-buruknya. Aku sempat merenung juga jadinya. Merenung. Merenung gitu kayak memikirkan kayak Self-reflecting. karena iya dia nanyanya di postingan dia nanya, emang iya? Oh. Emang So iya? it wasn't a statement, It was a wasn't a question. statement, it was a question gitu loh. Oh. Emang iya? Terus aku jadi bertanya juga ke diri aku kayak, kenapa kita ngambil dua-duanya? Kenapa kita nggak ambil baik dan buruknya? Diputar, Diputar, dicelup bukan, gitu. not sponsored. Panik kan. Intinya, kenapa kita nggak ambil semuanya? Mhm. And how can we make it positive to ourselves? Hmm. Baiknya pasti akan jadi positif di kita. Yang buruknya itu yang harus kita olah, terus kita buat itu jadi kayak Iya, baik untuk diri kita. bener sih. Kenapa mereka bisa katain kita kayak gitu? Nah iya, Maybe kan pasti menurut aku semua itu ada sebab akibat. Benar. Berarti kan ada sebabnya. Gitu. benar. Nah itu. Mungkin salah satu caranya kita cari tahu dulu ya kayak, ini orang kenapa sih kayak gitu ke gue? Siapa tahu emang dianya gitu kan yang kayak Either dianya atau gue nya nih. Iya, either dianya, tapi kan bisa selalu kita mikirnya kayak itu dianya Iya, gitu dia. loh. Walaupun mungkin beberapa orang kayak mereka tidak merefleksikan diri sendiri ya. Jadi Blaming others. blaming ya. other. Jadi it's very important for ourselves untuk kayak sometimes untuk buka HP ngaca gitu loh. Ngaca, betul. Sesekali tuh harus ngaca gitu loh. Betul sih. Mungkin kadang kita nggak sadar kita menyakiti hati orang Tanpa kita sadari ya mungkin, atau mungkin kita sadari gitu loh. Yang tidak disadari adalah emang kita udah seperfect itu kah untuk bisa merendahkan orang lain gitu. Tuhankah kita ini? Who are we? Who Kita are we? hanyalah manusia Kita akan yang balik ke debu lagi kan? exactly, benar banget. Tapi obviously that is easier said and done Benar. than benar. lagi. Yes, baik lagi sebenarnya. Ya, karena ya obviously namanya lu dikata-katain ya, especially when something negative is said about you, pasti lu akan selalu untuk gue harus klarifikasi. Ya. That was not me gitu. Aku nggak, I do not do that. Dulu gue tuh selalu merasa there's a point in my life di mana gue ngerasa I have to explain everything to everybody gitu. Kayak enggak, cerita aslinya tuh nggak kayak gitu, Cok. Enggak, dia yang salah, dia yang begini gitu. Iya, iya. Tapi you know, after going through
ya maksudnya after going through the event, terus kayak gue udah mulai belajar tentang diri gue. Ya itu balik lagi di titik cukup. Yeah. Cukup untuk explain yourself. Benar. Ngapain kayak Kenapa kita harus proving ourselves ke semua orang? ke siapa? Kita mau prove ourselves ke siapa Mereka coba? peduli. Kan bener juga gak sih? Iya gak sih? Kadang gitu kali ya. And one thing I realize, people will believe things that they want to believe. Iya. Jadi whether it's true or not, kalau mereka percaya yang 1+1 = 3, ya gimana ya udah. Benar-benar. Kalau emang udah mindsetnya kayak gitu, ya Orang kalau udah ngomong ke gue, Nik 1+1 = 3 nih. Oke. Lu bener gue Bener. siap. Bener, Udah gua di setuju titik banget. mindset itu Yes, gitu yes, loh. yes, Karena yes. ya udah ngapain, karena it's enough. And I don't feel the need to explain myself anymore. Yeah. Jadi kayak I feel enough. Tapi ya of course ada prosesnya. Ya betul. Gak segampang. There's Gak kayak dalam satu hari kayak Ya enggak. I'm enough gitu. It took me kalau bisa dibikin tahun ya, itu bisa jadi 2 tahun sampai 3 tahun untuk bisa berdamai dengan diri lu sendiri dan merasa kayak oke, gue cukup. It was a long thing. Jadi kayak this is not just said nih to the camera, to people out there. Percayalah kayak you know I've gone through all that untuk benar-benar realize kayak oke, Udah cukup untuk menjelaskan diri gue ini. Ya udah. Kalau 1+1 = 3, let it be. Ya udah. Nggak Ya usah udah. nggak usah maksa lah, nggak usah maksa. Mungkin orang punya kayak pilihannya sendiri. Iya. Ya udah. Iya, dia ada mindsetnya sendiri. nggak usah ikut campur, nggak usah kepo. Orang Indonesia tuh kan terlalu kepo ya kadang ya. Kayak stop menjadi kepo karena kita kayaknya menurut data Ada datanya ya. ada datanya, nggak tahu sih jujur. Tapi intinya katanya Indonesia adalah kumpulan orang paling kepo di dunia. Oh, semua sih? Ya, Data biasalah. dari mana itu? Asa et Adalah al 2025. Asa et al. Bisa ya. Bisa. Adalah pokoknya sempet baca gitu. Oke, ini pembahasannya udah kemana-mana, jujur aja. Gitu. Kita balik ke laptop dulu. Oh ya. ya, oke. Apa laptopnya? Di umur-umur segini tuh pasti kita ambis. Ambis banget. Ambis banget. Dalam kehidupan tuh selalu ambis. Nambah lagi tuh. Iya, enak banget. Lu makan dikit-dikit nih, tapi udah setengah. Dikit-dikit udah setengah. Menurut kalian ambisi itu bikin kita bertumbuh atau cuma bikin kita anxious aja? Dua-duanya gak sih? Iya. Pasti sih. Tapi pasti ada dominan satu dong. Gimana? Ambis, Mindset. Kembali ke mindset. tumbuh atau Jadi Malah bikin kita anxious. jadi anxious. Pasti ada kedua faktor sih. Hmm. Lu pasti bertumbuh ya akan bertumbuh karena lu lagi kayak lu udah lagi kayak krisis nih. Lu bentar lagi kelar kuliah, lu mau ngapain? Kayak bingung gak sih? Pasti lu akan ambis mencari kesempatan apa yang ada di depan mata gitu. Tapi anxious ya pasti karena lu nggak tahu what's in front of you gitu loh. Kayak lu nggak tahu what's gonna happen. Lu nggak tahu kalau ambil kesempatan ini bakal terjadi apa, kalau nggak ambil bakal terjadi apa. Jadi menurut gue dua-duanya pasti ada sih. Bener sih. Cuman mungkin kita harus set the boundaries juga gak sih untuk ambis ini. Mungkin kadang kita terlalu ambis sampai kita jadi lupa kita ambis tuh buat apa gitu loh. Kadang gitu kali ya. apa sih yang dikejar dalam Apa hidup sih ini? yang dikejar dalam hidup Never ini? enough. Iya bener ya. bener. Kadang kita tuh sampai lupa kayak Iya lagi. kita tuh hard work ambis segala macam tuh Tapi buat ya apa? kan back again enough tuh titiknya bisa berubah. Benar, Betul, benar, betul, benar, betul, benar, betul. benar. Kalau misalnya menurut gue sekarang udah enough, nanti gue selesai kuliah, gue udah wisuda, gue mau masuk kerja, gue mau cari kerja, pasti titik enough gue tuh shifting gitu loh. Benar-benar berubah ya sih. Kalau lu? It's good. I mean, ambisi is good karena kayak that means kayak you wanna achieve something gitu loh. Kalau lo juga nggak punya ambisi dalam hidup, ya lu tipe orang kayak oke gue cuman mau Nyantai gini-gini doang. aja. And that's okay. Yeah. Maksudnya I'm not judging people who does that karena kayak berarti sometimes they prioritize peace ya. Iya. Ketenangan dalam hidup ini daripada untuk kayak mengejar sesuatu. And itu titik enough-nya buat these people. Tapi kan some other people ada the overachiever, ya adalah the terms kayak gitu kan. Overachiever apalagi ya kayak gitulah. Maksudnya orang-orang yang kayak mau achieve lebih. And that's okay karena memang mereka mau achieve lebih. Betul. And itu titik enough buat mereka ya kalau gue nyampe di titik itu gitu. Benar-benar. So it's good. Having ambitions is good. And I myself I want me to have ambitions. Pasti. Maksudnya kalau gue juga punya anak ya gue mau anak gue juga punya ambition gitu. Tapi ya healthy boundaries on ambitions dan kita nggak terlalu mengukur itu dengan pencapaian orang lain gitu loh. Ya kan jalan hidup orang Berbeda-beda. Betul. Iya gitu. Oke. That was heavy.
berat, makin berat ini. Berat banget ya I need a abisnya. I need a drink, I need this pudding. Oke. Next, gue pengen tahu juga nih. Oh, aduh, Oh, no. sorry. Apa sih hal yang sebenarnya lu tuh pengen, tapi harus lu lepas karena lu nggak bisa dapetin dua-duanya. Coba lagi. Kayak Berat ya. lu apa ya? Apa hal yang sebenarnya lu tuh pengen banget, tapi kayak lu harus lepas karena dunia itu tidak mengizinkan untuk lu mendapatkan dua-duanya. Mungkin That is kalau- a tough question. Gue belum bisa jawab sih. Soalnya kita tuh masih di tahap kuliah gitu loh. Kayak gue belum merasa ada sesuatu yang kayak, aduh gue pengen banget tapi gue harus lepas. Karena fokus kita tuh sekarang masih di kuliah gitu loh. Kalau gue sih kayak belum sampai di tahap belum itu di kali ya. tahap itu yang kayak gue pengen banget tapi gue nggak bisa gitu. Berarti lebih ke kayak mungkin dihadapi ada dua pilihan tapi karena it's not that belum sepenting itu sampai kayak lo harus apa ya bilang kalau misalnya dunia tidak mengizinkan gitu loh. Iya, nggak iya. sih kayaknya Itu tuh lo kayak mau milih pasangan hidup kayak nggak boleh. nggak bisa Karena dua-duanya. umur kita tuh juga masih umur dimana kita coba, Iya. kita jatuh, kita bangkit lagi. Ya. Jadi kayak gue mau Safety bilang net-nya tuh iya, masih ini gede. gue mau bilang gue lepas juga enggak, karena ya kita belum coba, kita belum ambil kesempatannya. Cuman mungkin kalau ditanya di umur begini biasanya apa sih yang dikorbanin? Itu menurut gue pribadi ya hubungan sih. Relationships with people, either friendship, romantic relationships, itu sangat-sangat fragile di umur begini tuh fragile banget. Jadi sometimes you sacrifice that. Iya benar. There are times dimana you're faced with kayak aduh gue harus memilih teman gue atau the situation gitu atau the other thing gitu. Bener. Nah itu kayak kadang ya lu ngorbanin perasaan orang lain sih lebih tepatnya. Dan kadang kita mengorbankan diri sendiri juga gak sih? Iya pasti. Yes, of Pasti course. kita kadang We lose ourselves we in the lose- process of achieving things. Selalu apalagi kayak dengan orang seperti kita yang mungkin aktif ya di dunia perkuliahan Iya, mungkin aktif ya banget. pasti kita sering burn out. Iya. Burnout. Ini dia. Kapan terakhir kali lo sadar kalau misalnya gue nih burn out nih? Kayak kalian udah tahu deh kapan. Apa yang nge-trigger gitu? Skripsi bukan apa? No. What? Wait, what? Di dalam ini ya organisasi ya. Konteks organisasi. Oke, konteks organisasi. Kalau skripsi tuh gue lebih ke kayak ya udah Skripsi gue juga gua kerjain nggak gitu pernah loh. sih. Karena timeline skripsi tuh lebih jelas. Lebih Oh, kayak right. tek gitu. Iya kayak oke harus kumpul tanggal 6 Oktober gitu. Ya udah gue Ya, bisa yaudah. kerjain sebelum itu. Bener. Tapi kalau organisasi tuh kayak so many changes Bener. within berapa saat doang. Jadi kayak Yep. misalnya lu Hari ini juga ini bisa ngomong berubah. ini 2 jam Besok kemudian berubah. Betul. benar. Acaranya 10 menit lagi, 10 menit sebelumnya berubah. Bener. Itu makanya organisasi itu bener-bener kayak titik burnout gue sih. Wow. Tapi kayak gue belajar banyak banget juga dari sana. Karena kayak lu jadi ya itu self aware sama titik enough lu di mana, Yes. self aware sama lu punya badan tuh capek pas kapan gitu loh. Ah, Burnout ya pasti ada lah, nggak mungkin orang nggak burnout. pasti. gitu kan. Tapi Kayaknya ya, lebih menarik dijawab lu sih. Gue ya? Kapan lu titik burnout? Iya, Sering ya, karena sebenarnya dia sering. ini question untuk diri gue sendiri deh kayaknya. si Itu paling mau fresh kita out nanya sebenarnya. Iya, Ya udah, karena jadi kan kapan? gue jadi yang nanya-nanya kan Kapan titik burnout lu? skripsi. minggu lalu. Iya. Dia Minggu berapa kali? 3 kali lah. Banyak enggak lah. Intinya kemarin How do you feel? burnout itu Was that like the worst jangan nangis burnout? lagi iya dong. jadi kepikiran. Was that the worst burnout you ever experienced? Not the worst. Tapi jujur aja kalau misal ngomong the worst, I agree with Charlie. Oh. Itu di organisasi. Oh. Bener. Tapi ini kita bukannya kayak ngomongin kalau misalnya di organisasi itu isinya burnout setiap hari, enggak juga. Enggak. I enjoy juga. it. Kita Thoroughly. we really enjoy. Kan our time kadang di kan ada organisasi. capek, semua orang ada capeknya ya. Pasti Benar. ada waktu emang kayak itu worst day lah di mungkin kayak di tahun itu atau nggak di periode itu. Gue pun kalau ditanya kayak bisa nggak 1 tahun lalu gue balik untuk ngejoin organisasi lagi, gue bakal join lagi Iya, sih. kita akan Knowing join lagi. the things that I experience, I will still do it. Benar. Iya. So. Cuman ya itulah untuk yang the worst emang itu waktu di organisasi, tapi untuk yang kayak burnout akhir ini itu gara-gara skripsi.
Oh, untuk detailnya tidak usah dibahas ya. Ntar nangis lagi dia. Enggak usah ya teman-teman. Biarin Tapi aja. kayak ya how do you feel? Maksudnya akhirnya apa sih yang bikin lu bangkit dari titik burnout itu? Yang kayak oke, enough burnout. Enough gitu. Waktunya berdiri lagi. Waktunya gue harus bangkit lagi dan berjuang. Waktu burnout tuh pasti nangis. Ini udah pasti nangis sih. Nah, I don't know, for some reason ya. Ini mungkin ada penjelasan psikologinya ya kali ya. Tapi ketika lu nangis tuh pasti ada sesuatu kayak gini. Udah cukup gitu loh, kayak this is enough. This is enough. I've had enough. Gua kalau misalnya kayak gini terus gua akan jadi apa-apa. Bener. Gue pengen titlein podcast ini Never Enough gitu. Never enough ya. Iya. Nyanyi kali ya. Nggak usah. Nggak usah ya. Gak usah. Gua nggak bisa. Kebanyakan gimmick. Ya terus lanjut. Ya itulah intinya kayak mungkin aku nggak tahu penjelasan psikologisnya, tapi ketika aku nangis itu kayak ada trigger yang kayak kalau gue nangis terus, kalau gue diem terus dan gue nggak ngerjain skripsi gue, mau sampai kapan itu kelarnya? Itu ya, itu yang triggering sih. Kayak jadi kayak oke, I need to stop, gue harus mulai lagi, kayak I need to untuk tarik nafas dulu. Ada tuh penjelasan psikologisnya. Jadi kayak Apa nafas? Iya, benar. Jadi Box kayak breathing. box breathing. Box Jadi breathing. kayak tarik nafas 4 sumpah, detik. sumpah, Chan. Iya, 4 detik tarik nafas. Tahan. Enggak usah nafas lagi. Jangan. 4 detik tarik nafas. 4 detik tahan. 4 detik keluarin. Iya. 4 detik diam, habis itu lanjut lagi. Iya. Gitu Berapa kali tarik. tuh? Sampai lu tenang Sampai tenang sih. gitu loh. Iya, Ya, tapi itu itu jujur ya berguna banget Benar, sih. benar. Kadang kalau udah berasa overwhelmed dan burnout, karena mungkin kita di titik kayak di piring kita nih begini, tapi yang kita handle tuh sama meja ini, Yap, benar. ya kan harus ada yang kita lepas gitu. Ada beberapa yang harus kita cut, ada beberapa yang kita, menurut aku ya rearranging priorities. Benar. Kayak mau sampai kapan? Yang seperti lu bilang sih, mau sampai kapan begini? Just ya, tapi namanya burnout, that's okay sih. Ya, it's Maksudnya okay, it's nggak apa-apa. normal, it's okay banget. Everyone experience it, kayak if anyone watching this experiencing burnout, we experience it. Semua orang pasti pernah. Semua orang the pasti thing pernah. is, enggak semua orang itu mengekspresikannya di mana-mana, entah di sosial media segala macam. Kalau misalnya dia burnout, kalau aku, iya. Oh, gue bukan tipe yang ekspresi. Nah iya, mungkin Dia bisa sih nangis di story, iya, gue lo sih bisa nggak tuh nangis di setuju. story. Jadi kayak orang mikir kayak, oh lagi burnout ya anak. Tapi maksudnya kita ngeliat kan orang kayak, kok dia santai banget ya hidupnya, main paddle mulu hidupnya, atau enggak pilates Charlene mulu ya? hidupnya Itu gitu. Charlene yang ngomongin. Fokus skripsi kok. Gue lagi skripsi juga tapi gue main padel terus. Iya gitu loh, tapi kayak katanya dia nggak burn out, tapi maksudnya kita nggak tahu Iya. di balik semua itu apa yang mereka rasain gitu loh. Iya. Itu adalah ilusi. Itu lebih Mengayal benar. asa. Jadi Ilusi. inti dari podcast ini, hidup ini adalah ilusi. Never enough. Oke, ini kita pertanyaan yang jujur agak Kayaknya kita udah harus mulai wrap up sih. masa sih? Oh ya udah, ini Waktunya udah mulai menipis nih. questions yang Apa nih? agak deep. Apa nih? Menurut lu versi kecil lu pada tuh bakalan bangga nggak sama kalian sekarang? Bangga banget. Bangga banget. sih Bangga banget. pasti. Karena dulu I'm not like this guys. Kayak dulu I don't have self confidence. Sama lagi. Dan gue tuh I just talk about this with my high school friends. Ini jadi lama. Tapi maksudnya gue tuh dulu suka gue tuh merasa orang-orang nggak mau temenan sama gue. Jadi kayak gue cari validasi di Iya. berteman dengan semua orang. Makanya lu lihat nih gue begini ya sekarang, extroverted Extrovert parah ya. banget. Karena sebenarnya dulu butuh teman, sesimpel itu. Nyari validasi di teman. Tapi sekarang kayak I feel like my childhood self, we think kayak okay, she knows her enough. She knows Iya. she's enough. Nggak, tapi gini, apakah dia akan bangga dengan apa yang lu korbanin selama ini? Pasti banyak yang korbanin. Dia akan bangga atau sedih menurut kalian? Bangga gak sih Char Bangga diri sih lo? harusnya. Melihat titik lo yang sekarang ini. Karena kayak back again gue orangnya sangat self aware. Jadi apa yang gue korbanin tuh pasti kayak, lu ngerti gak sih, gue masih bisa memaintain itu loh. Gue gak akan mengorbanin something yang gue bener-bener kayak menurut gue tuh precious banget bagi gue, berharga banget bagi gue. Dan gue kayak korbanin itu demi sesuatu yang ya menurut gue sebenarnya udah enough gitu, tapi di mata orang lain belum enough. Ya back again kan. Wow. Ya kalau kalau diri gue sekarang aja bangga gue bisa ngelakuin hal itu, pasti masa kecil gue bangga gak sih? Iya sih, benar sih. Gue akuin ya jawaban Charlene tuh emang she's the most. Iya. Dia tuh paling grounded banget dia, grounded literally. Oke. Ini mungkin last question. Oke. And to wrap up juga ya. Lo pengen dikenang karena apa sih? Simple Achievement lo kah atau kayak
Pasti ya personality sih. Kayak menurut gue, lu nggak bawa mati kekayaan lu nggak bawa mati harta benda lu, tapi yang lu bawa mati adalah impact lu, benar, influence lu. If you're a good person, people will come to your coffin and kayak, oh my god, he was a good person, he was a good person. Tapi kalau you did bad to people, ya mereka juga boro-boro men go to your coffin, kayak nggak datang ke pemakaman juga nggak datang. Jadi kayak ya pasti influence, impact, and you know just the good things about you. Kayak I don't want me dying terus orang-orang nggak, yang orang-orang ingat tuh jahat-jahat. Yeah. Semoga enggak ya. Semoga enggak ya. Semoga enggak. Benar-benar. Makanya mungkin orang selalu kalau bilang kayak ya udah lupain aja yang mungkin hal buruk yang terjadi di hidupnya dan selalu ingat apa yang baik. Maksudnya kita nggak bisa pungkiri ya apa yang kita lakukan, kita kan kadang kita tahu atau mungkin kadang kita nggak tahu itu tuh berdampak negatif ke orang lain. Nggak semuanya baik ya. Nggak semuanya baik gitu loh. Jadi ya semoga apa yang kita tinggalkan nanti itu adalah hal-hal yang baik ya. Kan people make mistakes. Benar. Ya it's either kita grow from it, we learn from it, atau ya orang ngata-ngatain. Benar. Yeah. And I believe in second chances. Ya, namanya Kayak kita some improve people ya. deserve second chance, and ourselves deserves chances in life gitu. Kalau dan semoga ya kita keep on growing sih. Tapi for me kayak have surrounded yourself with good people, like with good friends. Betul. And good family and good environment itu butuh. Pasti. Cut off all the toxic ini, nggak guna di hidup ini. Gak usah, maksudnya jangan mikir kayak guys kita tuh ada 8 billion people kan di dunia ini kan. Maksudnya jangan mikir kayak Lu nggak gua akan dapet teman lagi. Iya kayak gua ya mungkin bahasanya bukan nge-cut off ya, tapi mungkin ya sometimes distancing gitu loh. Physical distancing. Physical distancing sama orang-orang yang benar. mungkin justru tidak berdampak positif apa di hidup kalian gitu loh. Iya, betul. Gitu. Karena ya We don't need to please everyone ya. Yes, bener banget. Tadi Niki juga udah ngomong kayak stop proving yourself to everyone. I mean kayak you need to prove yourself gitu, benar. ya. Harus ada ambisinya tetap, bener. tapi kayak ya, Cuman nggak harus ke semua orang kok gitu loh. ya, not everyone deserves you. Proving yourself tuh bagus sih. Cuman kayak proving yourself doesn't mean lo harus please orang-orang Yeah. itu. Oh, yeah, that's a good. Susah nih buat people pleaser. Yeah, Ya, sorry, it's gua bukan okay people pleaser. from a fellow people pleaser. Ya masih people pleaser, it's okay. Maksudnya that means kayak we wanted to show our Yeah. best, Yeah. karena itu the real intention kan. Kita mau mencoba orang lain melihat kita di sisi yang terbaik. Tapi Benar. when they do not think it's enough, tapi you think it's enough, that's enough. Yes. That's where you draw the line. Karena lo people pleasing juga ada batasnya. Benar. Kalau orang itu tidak menganggap lo, untuk apa lagi Iya, kan? lu mau lu contoh siapa ya? Aduh, ini jadi kebanyakan contoh. Tapi semua orang baik itu tetap pasti diomongin, ada Yep. Pasti ada omongan jahat jahat-jahatnya gitu. ya. Yep. Mau lu sebaik siapapun aja tetap dikritisi. Pasti. Gitu loh. Mau lu jadi gubernur paling baik, tetap ada aja orang yang bakal Benar. Akan selalu mencari salah. celah ya. Jadi kayak Selalu. ya udah men. Ya udah gitu. Ya udah. Enough aja enough. Enough. Ya mungkin ini enough juga untuk Enough. podcast. Iya, Enough. Intinya buat teman-teman di sana yang mungkin ngerasa sekarang hidupnya kayak Never enough. never enough. Never enough, you are enough. You are enough. Ya, you are Ya, enough. cari tahu titik enoughnya kamu tuh di mana. Jadi keep exploring yourself. Jangan cuman stuck di situ-situ doang. Ya, ya. Kayak karena kalau misalnya kalau cuman diem-diem itu doang, kalian nggak tahu kalian tuh Your full enoughnya di mana. potential. Oh iya gitu loh. Kalian nggak tahu potensi kalian di mana dan titik kalian cukup tuh ada di mana. Jadi kalau misalnya kalian questioning yourself, ya coba terus mencari tahu gitu loh. Stay foolish. Stay foolish. Stay foolish. Stay foolish. Ya benar, tapi gue setuju banget Stay foolish kan biar kita belajar terus ya. Betul, itu dia. Itu Karena dia, stay foolish ya. Stay foolish bukannya jangan kayak keep bodoh gitu loh. Jangan stay bodoh, tapi maksudnya kita tetap punya Improving, penasaran right? gitu loh. Iya, Ada punya rasa curiosity, penasaran benar. untuk belajar mencari tahu segala macam gitu loh. And not It's very everything you have to important. figure it out now. We can do it itu. Ya, That's it sih. I think that's enough ya Yeah, for that's enough today. for a matcha and a Ini banana pudding. Deep. It was Ini not supposed to be this deep, tapi deep ya. banget. Ini udah lebih dalam dari Mariana Trench. Oh, ya udah cukup. Udah Cukup gimmicknya. gimmicknya. Ya udah, and lastly thank you so much untuk Throwback. Throwback. This is such a Thank good you. matcha and Banana pudding. I love it so much. Buat kalian yang mau coba langsung aja dicari tahu ya di Throwback, ada ini informasinya di bawah sini. Oke. Bye guys. Bye bye. Thank you so much. Bye.